Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau duelin handphone dari itel, yaitu itel S25 Ultra dan itel S25. Di video sebelumnya sih aku udah review secara terpisah ya, tapi supaya lebih jelas kali ini aku mau duel aja nih kedua handphone ini. Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Pertama, aku mau bahas dusnya dulu. Dari keduanya ini memiliki desain yang sama dengan dominan warna hitam dan juga warna merah. Keduanya ini ada tulisan RAM 8 plus 8 GB, internalnya 128 GB. Di bagian bawahnya S25 Ultra ini ada tulisan 3D Curve Super Bright AMOLED Display, Corning Gorilla Glass 7i, kemudian IP64 dan juga ada NFC. Sedangkan itel S25 biasa ada tulisan Super Bright AMOLED Display, IP54, kemudian ada DTS dan juga ada NFC. Untuk bagian sampingnya pun hampir sama saja ya, hanya untuk itel S25 Ultra ini ada tambahan tulisan 100 hari screen proteksi service. Untuk bagian kanannya pun sama, bagian belakangnya pun sama ya, terdapat spesifikasi lengkapnya. Kemudian untuk isi dusnya pun terbilang sama ya, di sini ada unit handphonenya, kemudian keduanya ini mendapatkan softcase bening. Ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Ada SIM injektor, kemudian ada kabel USB Type-C dan juga sudah dapat adaptor 18 watt fast charging. Di sini itel S25 Ultra sudah diberi tempered glass yang melengkung, sedangkan itel S25 belum dapat ya. Dari segi desainnya, keduanya pun ini meniru brand sebelah ya. Sekali lihat pun kalian pasti kepikiran yang sama juga. Tapi nggak apa-apa loh, di toko online aku banyak ya peminat dari kedua handphone ini. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang nanyain kedua handphone ini walaupun desainnya sekilas mirip sama tetangga ya. Tapi aku suka dengan kedua handphone ini. Back covernya ini aman ya dari bekas sidik jari. Untuk bahannya keduanya ini sama-sama dari polikarbonat. itel S25 Ultra ini motifnya dibikin berbeda. Kalau dilihat secara langsung ada garis yang membedakan tone bagian atas dan juga bawahnya. Sedangkan untuk itel S25 biasa, finishingnya ini sedikit glossy. Untuk dimensinya, kedua handphone ini sama ya, panjangnya di 166,78 mm, lebarnya di 77,13 mm. Kalau untuk tebalnya ini berbeda, yang dimana itel S25 Ultra ini lebih tipis, tebalnya di 6,9 mm. Sedangkan untuk itel S25 biasa di 7,3 mm. Beratnya pun berbeda. Untuk itel S25 Ultra ini 163 gram, sedangkan itel S25 biasa beratnya di 186,6 gram. Untuk sisi kanan dan atasnya kedua handphone ini sama ya, ada tombol power dan juga tombol volume. Di atasnya polosan saja. Kalau di sisi kiri ini berbeda. itel S25 Ultra ini polos, sedangkan itel S25 biasa ada SIM tray yang jenisnya triple slot. Di bagian bawahnya pun berbeda ya. itel S25 Ultra di sini ada SIM tray yang sudah triple slot, ada lubang mic, lubang charger, dan juga ada lubang speaker. Sedangkan itel S25 biasa bagian bawahnya ini ada lubang speaker, lubang charger, lubang mic, dan juga lubang jack audio 3,5 mm. Tapi sayangnya speaker yang digunakan ini masih sama-sama mono speaker ya. Untuk kualitasnya juga ini 11-12, lumayan kenceng dan cukup lantang juga. Detailnya sih mencukupi ya. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Lanjut ke bagian layarnya, ini sudah sangat jelas berbeda banget ya. itel S25 Ultra ini layarnya melengkung, namun keduanya ini memiliki ukuran layar yang sama di 6,78 inch. Tetapi untuk kedua handphone ini jenis AMOLED-nya berbeda ya. itel S25 Ultra ini menggunakan 3D Curve AMOLED, sedangkan itel S25 biasa menggunakan AMOLED Full HD+. Tapi kalau untuk kameranya sama-sama menggunakan pansol, jadi kalau buat scroll-scroll ini udah nggak keganggu lagi ya sama kamera waterdrop. Dan juga keunggulan itel S25 Ultra ini dilengkapi kaca yang sudah pakai Corning Gorilla Glass tipe 7i yang melengkung. Kedua handphone ini memiliki refresh rate yang sama, yaitu di 120 Hz dengan kemampuan adaptif 60-120 Hz. Kalau untuk brightness-nya itel S25 Ultra ini bisa sampai 1400 nits. Sedangkan untuk itel S25 biasa lebih unggul di 1800 nits.
Oke, sekarang kita lanjut bahas chipsetnya. Kedua handphone ini menggunakan Unisoc T620. Lalu untuk Android-nya pun sama ya, sudah yang terbaru di Android 14. Kalau untuk skor Antutunya ini lebih unggul di Itel S25 Ultra, mencapai 331.080. Sedangkan untuk Itel S25 biasa ini mencapai 330.317. Perbedaannya ini hanya sedikit saja, jadi nggak terlalu jauh. Untuk RAM-nya, kedua handphone ini di 8 GB yang bisa ditambah hingga 8 GB lagi. Kalau untuk internalnya di 128 GB. Untuk kapasitas baterainya, keduanya ini sama-sama di 5000 mAh dengan pengecasan 18 watt fast charging. Ketika aku cas selama 1 jam secara bersamaan, keduanya ini sama-sama bertambah 54%. Wow, cukup menarik ya. Untuk menonton YouTube selama 1 jam, keduanya ini sama-sama berkurang 7%. Kemudian untuk scroll TikTok selama 1 jam, keduanya juga sama ya, sama-sama berkurang di 9%. Untuk bermain PUBG Mobile di Itel S25 Ultra ini berkurang 14% selama 1 jam. Sedangkan di Itel S25 biasa berkurang 17%. Kemudian untuk bermain Mobile Legends di Itel S25 Ultra berkurang 14% selama 1 jam. Dan di Itel S25 biasa berkurang 13%. Pada permainan PUBG Mobile, settingan keduanya ini sama ya, mencapai HD High. Saat aku mainin ini lumayan ya untuk sekelas chipset Unisoc T620. Giroskopnya juga bisa digunakan walaupun agak delay dan juga nggak terlalu responsif. Tapi masih aman nih karena kualitas grafiknya udah cukup smooth. Untuk Itel S25 Ultra ini kan layarnya lengkung ya, jadi sering banget tersentuh jari bagian lengkungannya. Untuk suhunya pun keduanya sama, mudah panas ketika di 15 menit permainan. Selanjutnya pada permainan Mobile Legends, keduanya pun sama ya, settingannya untuk frame rate-nya ini bisa sampai tinggi, kemudian grafiknya juga di ultra. Saat aku mainin ini lumayan enak, gak delay, pas dimainin juga cukup lancar, gak ada frame drop. Kualitas grafiknya pun cukup bagus dan cukup jernih. Tapi untuk Itel S25 Ultra ini agak sedikit mengganggu. Kayak yang tadi aku bilang ya di permainan PUBG Mobile, saat di bagian lengkungannya ini terkena jari, jadi kurang nampol gitu kalau buat main game. Suhunya pun keduanya sama, mulai berasa hangat pas di 15 menit permainan. Sekarang kita lanjut ke fiturnya nih. Itel nih pasti kasih banyak banget fitur ya, udah nggak aneh. Yang aneh kalau Itel nggak kasih banyak fitur. Kedua handphone ini sama-sama dilengkapi fitur seperti sebelum-sebelumnya. Mulai dari dynamic bar, fusi mem, panel pintar, kemudian mode game, ada hub pintar, ada aplikasi ganda, kemudian ada mode anak dan kesehatan digital atau kontrol orang tua. Selanjutnya, Itel S25 Ultra ini udah dikasih fitur IP64 yang dimana sudah tahan debu dan juga tahan air dari segala arah. Sedangkan untuk Itel S25 biasa ini hanya sampai IP54, yaitu tahan cipratan air dan debu dalam jumlah yang terbatas. Kedua handphone ini juga sudah ada fitur bypass charging. Walaupun handphone ini bukan handphone gaming, tetapi Itel udah menyediakan loh. Fungsinya ketika kita menggunakan handphone untuk menonton video tapi sambil dicas, ini akan aman saja ya. Lanjut, kedua handphone ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kontrol jarak jauh yang bisa dijadiin remote berbagai macam alat elektronik yang ada di rumah kalian. Kemudian kedua handphone ini memiliki fitur efek lampu latar. Ini berfungsi untuk pengingat jika ada notifikasi baterai rendah, mengisi daya, kemudian ada panggilan, game musik, notifikasi layar kunci, dan juga timer foto. Ada juga fitur high brightness mode yang dimana kedua handphone ini sama ya. Ini fungsinya untuk mencapai kecerahan maksimal agar lebih enak ya dan juga nyaman ketika ingin memakai handphone di luar ruangan. Uniknya kedua handphone ini sama-sama memiliki fitur always on display dan untuk pilihannya juga ini cukup menarik ya. Tapi sayangnya ini hanya aktif di 10 detik saja. Jadi belum benar-benar yang always on ya. Tentunya kalau untuk mengaktifkan fitur ini juga baterai kita jadi lebih boros ya. Fitur menarik kedua handphone ini ada wallpaper EA yang keren-keren. Walaupun pilihannya ini belum terlalu banyak, kita bisa pakai fitur wallpaper EA ini dengan menggunakan foto yang ada di galeri ataupun langsung foto juga bisa. Di sini aku pilih tema unggulan yang komik Jepang. Tunggu sebentar dan jadi deh. Kedua handphone ini juga sudah ada fitur sidik jari yang berada di dalam layar. Jadi sudah sangat kekinian banget ya, nggak ketinggalan zaman. Untuk responnya juga ini keduanya sama-sama responsif. Dan yang terakhir, kedua handphone ini sudah dilengkapi dengan fitur NFC yang responnya juga responsif ya. Tapi yang membedakannya untuk Itel S25 Ultra NFC-nya ini sudah 720 derajat. Jadi bisa di tap depan dan juga belakang dan juga sampingnya juga bisa. Sedangkan Itel S25 biasa hanya di bagian belakang saja. Sekarang kita bahas untuk kamera depannya nih. Kedua handphone ini resolusi kamera depannya sama ya di 32 megapiksel.
Untuk resolusi video depannya pun sama di 2K 30 fps, 1080p 30 fps, dan 720p 30 fps. Sayangnya untuk resolusi 1080p 60 fps ini belum tersedia. Tapi untuk itel S25 biasa ini dilengkapi dengan flash LED di kamera depannya. Jadi ketika menggunakan kamera depan di minim cahaya jadi lebih jelas ya. Sedangkan untuk itel S25 Ultra hanya ada flash screen. Untuk kamera belakangnya desainnya ini berbeda. itel S25 Ultra di sini terlihat seperti ada 5 kamera ya, tapi tidak semuanya kamera, hanya satu saja. Sedangkan untuk itel S25 biasa ini dibikin 3 sejajar ke bawah. Modul kameranya ini nggak terlalu besar ukurannya, tapi untuk resolusi kameranya sama ya di 50 megapiksel. Untuk resolusi video kamera belakangnya pun sama di 2K 30 fps, 1080p 30 fps, dan 720p pada 30 fps. Untuk fiturnya pun kedua handphone ini sama, ada gerak lambat, video, kemudian EA kamera, ada mode cantik, ada potret, kemudian ada super malam, dan di lainnya ini ada selang waktu hingga pemotretan AR. Oke guys, ini aku merekam di resolusi yang paling tinggi di 2K pada 30 fps. Menurut aku ini kontras warnanya dia lumayan pekat, cuman ini nggak stabil ya cahayanya. Kadang tiba-tiba dia jadi lebih gelap gitu. Kalau untuk stabilannya sih ini lumayan stabil karena aku pakai buat jalan-jalan, dia nggak begitu patah guys. Selanjutnya ini aku merekam di resolusi 1080p pada 30 fps. Di sini juga sama, masih cukup pekat ya warnanya. Kalau untuk kecerahannya sih lumayan stabil, nggak tiba-tiba jadi hitam gitu, jadi gelap. Selanjutnya nih yang terakhir, aku merekam video di resolusi 720p pada 30 fps. Kalau di sini untuk detail objeknya sedikit berkurang ya kualitasnya. Terus lagi untuk kecerahannya ini benar-benar nggak stabil, tiba-tiba dia jadi gelap guys. Kalau untuk stabilannya di sini sedikit lebih patah ya kalau dibandingin sama yang 1080p. Oke, ini yang pertama aku merekam video di resolusi paling tinggi di 2K pada 30 fps. Kalau untuk resolusinya sama ya, dia mentok di 30 fps. Ini untuk kontras warnanya menurut aku kurang pekat guys, kurang realistis gitu, agak pucat ya. Kemudian yang kedua, ini resolusi 1080p pada 30 fps. Untuk kontras warnanya nggak terlalu beda jauh ya menurut aku. Ini aku pakai buat jalan pelan. Bagian belakang sih ini sedikit backlight menurut aku ya. Dua-duanya sama-sama backlight. Cuma kalau untuk warna dia sedikit lebih pekat di S25 Ultranya. Selanjutnya nih resolusi yang paling rendah di 720p pada 30 fps. Nah ini kalau aku pakai buat gerak-gerak kayak gini dia kurang smooth ya. Kelihatan banget perbedaannya dengan yang 1080p. Ini bagian belakang juga lebih backlight. Kalau dari bawah seperti ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari itel S25 Ultra dan itel S25 biasa. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku sih ini perbedaannya nggak terlalu beda jauh ya. Chipsetnya sama juga. Fiturnya pun semuanya hampir sama. Tapi kalau buat main game, itel S25 Ultra ini sedikit agak kurang. Mungkin karena layarnya yang melengkung ya. Tapi kalau disuruh milih, aku sih lebih milih itel S25 Ultra. Karena ini lebih unggul walaupun hanya sedikit. Kalau kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian mau lebih murah, kalian bisa pilih loh itel S25 biasanya. Semuanya balik lagi ke budget kalian masing-masing. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.